Ketika mendengar pengumuman ada orang yang meninggal, muncullah pikiran-pikiran untuk menyantap dan mencicipi daging manusia. Bahkan polisi sempat ditawari ikut memakan daging tersebut. Halo, gimana kabar kalian? Kalau kalian lagi ngerasa nggak nyaman, nggak apa-apa, karena hidup tuh nggak harus selalu nyaman dan bahagia. Kadang naik, kadang turun. Yang penting kalian harus semangat. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas sosok yang dikenal karena kasus kanibalisme. Pada tahun 2003, ia menggegerkan masyarakat Indo karena terlibat kasus pencurian mayat. Dan ia kemudian memakan mayat tersebut. Wow, oke, kita langsung aja kenalan sama Sumanto. Sumanto lahir pada 3 Maret 1972 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Masa kecil Sumanto ini termasuk berkecukupan karena ayahnya mendapatkan warisan yang cukup banyak dari kakek dan neneknya. Sumanto kecil menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Pelumutan. Nah, teman-teman sebayanya memanggil dengan nama Suman. Sumanto juga dikenal sebagai anak yang cukup bandel dan nakal semasa kecil. Tapi dia akhirnya lulus SD. Nah, setelah lulus SD, Sumanto sangat berkeinginan sekolah di SMP Negeri 1 Kemangkon, salah satu SMP favorit di daerah tersebut. Namun, nilai Sumanto belum memenuhi, karena pada saat itu setiap sekolah menerapkan standar NIM atau nilai Eptanas murni sebagai syarat masuk ke sekolah tersebut, ya, ke SMP itu. Karena nilainya kurang, akhirnya Sumanto mengulang lagi kelas 6 SD di SD Pelumutan 2 demi mendapatkan nilai dan masuk ke SMP favorit. Wow, Sumanto ini emang udah ambis ini. Setelah 1 tahun lulus dari SD Pelumutan 2, akhirnya Sumanto diterima di SMP favorit tersebut. Sumanto pulang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, jarak rumah sampai sekolahnya itu sekitar 3 km. Jauh juga nih. Nah, kegiatan Sumanto setelah pulang sekolah adalah menggembala kambing dan mencari rumput. Nah, sehabis asar, Sumanto belajar ngaji di masjid sekitar rumahnya. Di masa SMP inilah keluarga Sumanto mengalami masalah ekonomi yang memaksa keluarganya untuk menjual perabotan-perabotan yang ada di rumah untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan. Jadi Sumanto dan keluarganya pada saat itu sudah terbiasa dengan kelaparan. Dan satu lagi, Sumanto akhirnya putus sekolah pada saat kelas 3 SMP. Hal itu diakibatkan karena masalah ekonomi. Padahal tadi Sumanto udah ambis sampai ngulang di kelas 6 untuk sekolah di SMP favorit. Wow. Oke, sekarang kita masuk ke kehidupan pribadi Sumanto. Sumanto punya 2 mantan istri. Istri pertama bernama Sutrimah yang ia temui saat bekerja di Lampung. Namun pernikahan ini tuh tidak berlangsung lama karena kasus KDRT. Nah, setelah setahun bercerai dengan Sutrimah, Sumanto menjalin hubungan asmara dengan seorang janda bernama Tugiem. Tugiem ini merupakan teman kerja Sumanto yang bekerja di perusahaan tebu di mana tempat Sumanto bekerja. Akhirnya mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai 1 putri. Menurut keterangan dari Tugiem ini, setelah menikah Sumanto jarang pulang ke rumah dan cuma kayak sesekali aja Sumanto pulang ke rumah. Tugiem juga memberikan keterangan bahwa ia sering mengalami KDRT juga. Hal ini yang akhirnya pernikahan mereka berakhir dengan perceraian juga. Sumanto
single lagi nih. Hidup dalam kemiskinan, pada saat itu Sumanto tinggal sendirian di dalam gubuknya dan ia sering berhayal untuk bisa menyantap makanan lezat. Hayalan inilah yang membuat pikiran-pikiran Sumanto itu semakin liar dan tak terkontrol. Ketika mendengar pengumuman ada orang yang meninggal, muncullah pikiran-pikiran untuk menyantap dan mencicipi daging manusia. Wow. Singkat cerita, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2003 diumumkan Mbok Rinah meninggal dunia dan akan dimakamkan di tempat umum. Mendengar kabar itu, Sumanto malam harinya langsung beraksi. Sumanto datang ke kuburan dan menggali kuburan Mbok Rinah seorang diri. Dia nggak pakai cangkul, nggak pakai alat apapun. Dia hanya menggunakan tangannya sendiri untuk menggali kuburan tersebut. Wow. Kemudian mayatnya langsung dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda ontel menuju rumah Sumanto. Yang mana rumah sampai kuburan itu berjarak 1,7 km. Wah, bayang nokon. Nggawa mayat pakai sepeda ontel, di belakang ada potong berjarak 1,7 km. Oke. Nah, setelah sampai di rumah, mayat Mbok Rinah langsung ditaruh di belakang pekarangan rumah Sumanto. Sumanto langsung memotong-motong tubuh Mbok Rinah. Dan pertama yang dipotong sama Sumanto adalah daging kemaluannya. Kemudian betis dan kakinya. Setelah dipotong-potong, Sumanto langsung memasak daging tersebut. Nah, setelah mateng, beberapa daging tersebut tuh dikasih kepada sang ayah, ayahnya Sumanto. Dan ayah Sumanto sangat lahap memakan daging tersebut. Pada saat itu Sumanto bilang ke ayahnya, itu adalah daging kambing, sate kambing. Keesokan paginya ada warga yang melintas dan melihat makam Mbok Rinah sudah berantakan. Ia langsung memberitahu warga yang lain. Ketika warga mencek langsung ke kuburan Mbok Rinah, mereka kaget karena mayat Mbok Rinah sudah hilang. Seketika kabar ini menggegerkan desa Mojo Tengah. Warga menduga bahwa mayat Mbok Rinah digunakan untuk ritual ilmu hitam. Nah, kabar menggemparkan ini pada akhirnya sampai ke kantor polisi setempat. Kemudian Kapolda polisi setempat langsung melakukan penyelidikan. Dan dari beberapa keterangan warga, ada satu sosok yang dicurigai karena ia menggunakan kalung berbentuk kulit kelamin manusia. Ia adalah Sumanto. Beberapa warga juga memberikan keterangan mencium bau busuk di area rumah Sumanto dan melihat tulang belulang di belakang rumahnya. Saat penangkapan, Sumanto tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ia juga langsung mengaku bahwa dirinya yang telah mengambil mayat Mbok Rinah yang kemudian ia masak. Bahkan polisi sempat ditawari ikut memakan daging tersebut. Wow. Setelah ditangkap, Sumanto diinterogasi. Menurut hasil interogasi, Sumanto mengaku sempat memakan daging mentahnya Mbok Rinah. Ngeri Sumanto iki. Selain itu, sisa-sisa dagingnya juga dibakar dan digoreng. Sumanto juga mengaku bahwa mayat Mbok Rinah bukanlah mayat yang pertama ia makan. Sumanto pernah memakan 2 mayat saat ia masih bekerja di Lampung. Namun ia tidak tahu mayat siapa, karena pada saat itu kayak random dia gali di kuburan. Terus dimasak. Nah iya terus dimasak itu, makanya Sumanto tuh bukan dimakan mayat itu
mentah itu bukan dimasak. Keterangan polisi mengatakan motif Sumanto memakan daging manusia karena Sumanto mendalami ilmu hitam tertentu. Namun menurut keterangan dari Yayasan HS Mustajab, Haji Supono dan juga Bapak Ahmad mengatakan bahwa Sumanto memakan daging manusia semata-mata karena ia kelaparan dan sangat jarang mendapatkan atau mencicipi makanan yang lezat. Karena pada saat itu pikiran dan mental kejiwaan Sumanto lagi depresi, sehingga membuat Sumanto nekat melakukan tindakan yang mengerikan ini. Akibat perbuatannya, Sumanto dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya nih, kasus kanibalisme kenapa kok ringan banget, kayak dihukum cuma 5 tahun? Sebenarnya aku nggak tahu gimana hukumnya, aku hanya mencari sumber-sumber yang ada. Buat kalian yang paham terkait hukum kanibalisme, bisa komen di bawah, oke? Nah, setelah mendapatkan beberapa remisi, akhirnya Sumanto dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri. Setelah keluar, Sumanto ditampung di rumah rehabilitas An-Nur Purbalingga. Sebenarnya Sumanto sangat ingin pulang ke kampung halamannya. Namun warga menolak. Ya gimana yuk? Warga masih trauma dan takut atas kejadian beberapa tahun silam. Di sini tidak ada yang mau menerima, keluarga tidak mau menerima, masyarakat tidak mau menerima. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang baru, informasi yang positif. Kalau ada salah atau mungkin sumber-sumber yang aku kayak keliru, kalian bisa komen di bawah. Oke? Bye.